Griezmann, orang-orang bilang katanya dia belum main bagus lah di Barca, ya kan, belum menunjukkan yang terbaik. Lah tapi dia hat-trick, orang-orang nggak tahu. Iya benar. Hat-tricknya bukan di lapangan, di ranjang. Iya. Gue nih ya, dibanding sama keluarga gue, lebih seringan ketemu jebretnya dia. Benar. Lebih sering. Saking kekeluargaannya nih, budgetnya aja kekeluargaan. Lah kalau gue, ya kan. Tapi yang gue jamin ya, host-host di luar sana yang lebih mahal, lebih pintar dari gue, pasti terancam takut jadwalnya berkurang dengan hadirnya gue. Lagunya enak ya, Arabik gitu. Selamat malam Jebret Tim, apa kabar? Yang pada puasa, biar pada kuat puasanya sambil yang mau cari hiburan, nonton apa gitu biar beda, nonton pastinya panit-panit kita ataupun talent-talent kita yang turun gunung untuk buat stand up bola raga, ataupun juga sebenarnya kemarin nggak semuanya olahraga sih, ada yang kayak pengalaman-pengalaman pribadinya yang memang lucu-lucu aja gitu ya. Kalau gua belakangan lah. Ntar ada Kang Jalu dulu, ada Coach Jasin, ada Hanif juga pastinya yang memang pengen tampil. Kalau gua mah nggak pengen tampil. Ya kalau tadi nggak tampil, gua juga nggak tampil enak aja lo. Gua pokoknya kuncian gua binder. Iya, pokoknya gua udah bilang gua tampil terakhir. Nah, gua juga. Kalau nggak ada yang tampil, gua nggak mau tampil. Udah, berarti gua terakhir setelah coach ya. Oke, terus. Jadi kalau Nesa ini emang, kan kalau tahu Nesa suka pantun, suka koplak, wajar. Emang dia pengen lucu. Yang dicari Nesa adalah eksistensi pastinya, karena kayak dia udah mutlak. Nesa emang tampaknya kayak ketoprak humor, jadi enggak, kayak gerobak nasi goreng Milan. Yang pasti nih, Kevin juga bakal mau turun nggak Kevin? Turun ya. Tapi gua nggak bahas sepak bola, Bos. Jadi buat apa? Golf. Oh, gue pikir pengalaman lu sama PNS gitu nggak ya? Nggak ya? Yang pastinya bakal geli banget ya dengerin pengalamannya Kang Jalu ya pokoknya. Ya nggak boleh kan, harus bola raga namanya juga. Lo tau kenapa dia bahas golf? Kenapa? Karena untuk dia itu golf sebuah olahraga yang agak misterius. Bukan, Bos. Kedinya yang saya. Kalau dia mah kedi. Dia sih maunya caddy. Jadi kalau lu mukul bola di golf itu kan ditekan kecil. Dia taruh di bawah kan. Kalau mau mukul kan ketutup perutnya. Jadi nggak kelihatan. Lah, Gitu. Jadi untuk itu udah cocok lu stand up bola asli dah. olahraga yang misterius itu. Udah cocok stand up comedy coach kalau gitu. Premis sampai punchline Udah cocok. Salah. Lu ngomong Kembali ke laptop. kita pancing. Kalau Jasin ternyata ada bakat ternyata untuk kayak gitu ya. Berarti harus duet bro sama Harus duet ya. Iya. Justin sama Tadi Jalu ya. sebelum mulai acara kan kita ngumpul-ngumpul dia bilang, oh gue pikir bikin materi band taunya kayak gitu doang, cuma kecil buat gue dia bilang gitu. Oh gitu. Drama king. lebay. Dia mau dua kali tampil supaya yang keduanya lebih tinggi, dapat bonus. Dia kemakan live di Shopee kayak gini nih, harus lebay. Harus ada drama-drama ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol bola hari ini, pasti kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Pastinya kalau kalian cek IG-nya di @geforce_id, follow juga karena Miminnya suka bagi-bagi hadiah di sana, giveaway Rp300.000. Dan pastinya kalau kalian mau beli bisa cek di e-commerce kesayangan kalian, ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ada di Blibli. Pokoknya semua e-commerce kesayangan kalian sudah ada. Pastinya ada produk-produk aki, ada juga helm, ada juga apalagi kemarin ada helm racing, ada helm yang vintage, macam-macam lah. Pokoknya bisa dicek langsung di @geforce_id ataupun juga di websitenya kalau mau tahu speknya seperti apa, harganya seperti apa, di sana ada lengkap. Atau juga bisa subscribe di YouTube-nya GeForce Santini. Monggo, kalian jangan cuman motornya doang keren, tapi juga harus pakai akinya yang juga kasihnya kece kayak GeForce ini. Oke? Kalau ngomongin keren-kerenan, ini juga menjadi laga yang bisa dibilang laga keren-kerenan karena bisa meraih trofi, walaupun buat Barcelona mungkin enteng, tapi buat Bilbao ini tetap ada trofi yang prestis. Sama aja kayak nanti di Piala Ciki kan di Inggris juga ada, buat Tottenham tuh prestis gitu ya, buat City mah ya mau buat koleksi buat di lemarinya aja biar penuh gitu kan, masih kosong. Mau buat Tottenham prestis tetap aja nggak dapat. Aduh, Mourinho lagi dihancur-hancurin tuh Pogba ya. Oke, kalau kita ngomongin sebelum ke Inggris, ke Spanyol dulu, ada yang terdekat adalah
Barcelona bertemu Bilbao di final Copa del Rey. Kalau selain Coutinho yang kemarin pulkam dan juga dipulangin ya biar nggak dibayar lagi sama Barcelona. Biar nggak ini alasannya cedera, tapi biar nggak dibayar. Sama Ansu Fati sama Neto yang cedera, otomatis kan ini skuadnya Barca lagi bagus-bagus ya, lagi hampir full tim. Lawan Bilbao yang sekarang udah bukan Bilbao yang dulu ya, udah semakin terperosok, ada di peringkat ke-11. Seberapa kuat sih Bilbao sekarang untuk bisa memberikan ganjalan? Ini dari dulu, Kevin dulu, Kevin. Biasanya Kevin suka tegang kalau ngomong soalnya. Suka tegang. Kalau Kevin udah siap, dari siap udah siap. Oh makanya udah keluar di sini semua catatannya. Gelap tapi. Coach, banting coach. Kemarin kan best lo robek. Siapa yang dulu? Kemarin si best lo. Kayak gini ya. Jangan dibantu. Itu coach sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cuman dalam artian untuk menjaga kepercayaan diri gua aja. Itu nggak ngaruh. Kayak orang megang contekan tuh pede gitu kan. Padahal nggak dipakai ya. Nah, sekarang gue jadi lupa kan nggak gini. Kalau menurut gue, kalau gini deh, kalau misalnya Bilbao yang dulu bukan Bilbao yang sekarang, tapi kan sebenarnya ini Bilbao ini kalau soal rekor lawan Barcelona sebenarnya kan terakhir bagus tuh. Iya. Yang di Piala Yang di Super Piala Spanyol Super, ya. bisa menang. Bisa nyolong dia. Kalau secara rekor juga sebenarnya Toral ini lawan mana? Lawan Barcelona ini jelek. Toral tuh dari 14 pertandingan cuma menang. Marcelino Garcia Toral. Marcelino Garcia Toral itu. Jangan ngomong Toral dong, Marcelino. Jangan usah sosok Toral. Oh iya. Kalau lu kan nggak akrab. Gue tuh berusaha mencerna, siapa Toral? Gue berusaha mencerna. Dia catatnya di iPad Marcelino. Tapi lupa. Jadi Toral. Jadi gue panggilnya Toral, Marcelino Garcia Toral ya. Tapi ya ini, Ji, dalam artian gini, Marcelo ini menurut gue spesialis yang pembikin kejutan di partai-partai genting nih, kayak kemarin. Terus juga dia yang memutus juga rekor Barcelona kan, ketika ingin meraih 5 Copa del Rey beruntun. Jadi menurut gue tetap ada peluang bagi Bilbao, tetap peluang ya. Untuk jadi juara sih masih urusan yang lain. Coach dulu, lihat dari Barcelona sekarang ini kan juga mereka malah lagi bagus-bagusnya ini. Jadi bukti minimal 1 trofi dulu buat Koeman, ini udah menjadikan rasa aman lah minimal untuk Koeman musim ini gitu, 1 trofi. Gue rasa kalau kita bicara trofi itu bukan target utama ya. Jadi kalau lu ingin meraih trofi itu kan pasti ada dasarnya. Kalau seperti yang lu tadi bilang ya Spurs juga pengen meraih trofi karena nggak punya. Oke, lu boleh pengen. Tapi kalau nggak ada dasarnya bohong, sama aja bohong kan. Nah Barcelona itu udah punya dasarnya. Setelah mereka ganti formasi kan kalahnya lawan Madrid doang. Iya, El Clasico kan. Nah kita tahu semua lah main di tanah bas selalu sulit. Kemarin ini mainnya di Sevilla kan. Dan Atletico Bilbao bukan tim yang gampang, bukan walkover lah, ngerti nggak? Kalau kita lihat kualitas pemain jelas kalah, strategi kalah. Tapi sepak bola itu kan bukan cuma strategi dan kualitas. Keinginan untuk menang itu penting sekali. Pada saat itu yang terjadi, itu handphone gue buang ya. Dia gue ke distract. Dia tuh nyari contekan lagi di handphone. Tar dulu. Jadi dari tadi iPad nge-link ternyata kena sampai iPhone. Handphone gue buang beneran ya. Gue injek gitu bener. Gue ke distract aja. Lanjut ke atas. Jadi untuk ngomong apa lagi tadi? Ini nggak walk over the park. Jadi bukan sebuah pertandingan walkover. This is a final. Final. Gue masih inget kalau nggak salah Arsenal waktu itu final FA Cup lawan Portsmouth. Itu sampai extra time. Padahal Portsmouth jadi jangan kaget juga kalau ini bisa sampai extra time. Wigan juga pernah ngalahin City, ada siapa Wigan siapa dulu ya? Ya kan Wigan dulu ya. Dan MU berapa kali diinjek-injek sama klub di divisi bawah. Antah berantah. Tapi bukan di final lah. Enggak di final, cuman artinya nggak gampang kalau final. Cuman di sisi lain ya kalau mereka benar-benar fokus dan pengen untuk mendapatkan trofi, Barcelona punya segalanya untuk memenangkan trofi ini. Tapi kembali lagi, kesalahan diri sendiri aja. Lihat Ajax kemarin. Ajax itu punya segalanya untuk menang, tapi nggak menang. Karena itu faktor lain. Mentalnya cemen. Nah harusnya Barcelona setelah kalah lawan Madrid membuktikan ini kekalahan ini cuma kebetulan. Jangan sampai 2, 3, 4 kali kalah beruntun. Nih, kalau ngelihat Barcelona ini kan kalau kita mundur sedikit kemarin ketika Pique cedera pun dia bisa survive kan, dan di laga ini pun juga dia nggak ada Pique. Kalau kita ngelihat back Barcelona yang muda-muda ini walaupun juga dilapisi kadang-kadang sama De Jong, ada juga Lenglet, artinya cukup bagus prospeknya kan ngelihat Barcelona dengan main-main mudanya di bawah Koeman ini. Ya kalau lihat setelah pergantian formasi kan cenderung lebih stabil, lebih solid juga. Lebih solid. Kesalahan-kesalahan individu bisa sedikit lebih dikurangin, Minimalisir ya. diminimalisir.
Tapi kalau gue melihat secara peluang, ini gue lihat Justin nih mencoba buat biar nggak ngejinx. Ya, dia ngomong kan, biar nanti kalau terlalu confidence, takutnya malah justru kalah. Ini taktiknya Justin nih gue tahu. Dan mau kepancing kan dulu? Enggak, gue hampir kepancing gue Bilbao gitu. Ntar gue malah blunder kan. Nah, cuman balik lagi. Ruki bebas ngomong. Cuman balik lagi kan di pertemuan sebelumnya pun Bilbao bisa mengimbangi dengan cara bermain sangat taktikal dan pragmatis gitu kan. Pragmatis sih mau nggak mau kan. Dan dia kan punya kecepatan dalam Inaki Williams. Ini salah satu pemain di La Liga dengan kecepatan tertinggi gitu. Itu fakta gitu ya. Dan kalau misalnya terlalu sering Barcelona sampai setengah lapangan menguasai bola dan akhirnya disposes, ada kemungkinan ada ruang yang sangat besar yang bisa dimaksimalkan oleh Inaki Williams, lebih bisa dieksploitasi gitu. Itu yang harusnya gua harapkan. Bisa setidaknya tuh memberikan perlawanan dan membuat ini menjadi final, rasa final. Nggak cuman kayak just for the sake of ya udah kita mainin partai final Barcelona pasti menang, ya nggak kayak gitu. Tapi ada kemungkinan ada rotasi besar-besaran nggak sih di laga final nanti kalau menurut lo coach menghadapi Barcelona dan Bilbao akan menurunkan tim terbaik. Karena cukup banyak pemain muda yang dibawa kan. Dan itu udah bisa diprediksi. Feeling gue Barcelona akan main 3-4-3, Griezmann, Dembele, Messi di depan, Pedri, Busquets, De Jong di tengah. De Jong maju ke tengah ya berarti ya, nggak jadi back ya? Albert, nggak ada. Oh ini 4-3-3 nih formasinya tapi kalau ini? Enggak, itu ntar maju dikit. Maju dikit ya. Sorry, nggak ada si De Jong main di belakang. Nah, De Jong main di belakang kan. De Jong main di belakang. Salah nih line up-nya nih. Karena kemungkinan besar Enggak, ini yang pagi. si siapa namanya Bilbao kan cenderung parkir bis. Iya. Gak ada guna pasang 3 center back, mending lu pasang De Jong sebagai center back biar dia bisa ke depan. Nah, Tapi kecuali kalau susah cetak gol atau apa, jadi mungkin lebih ofensif mainnya ntar. Sebentar Kang, kalau lo kan sebagai sebagai jurnalis. Ini gue cek dulu di sini ada nyambung juga nggak ya? Gue cek dulu di sini ada nyambung juga. Gue lihat lo dari tadi gelisah banget. Gue nggak nanya susah-susah kok. Gue nanya dari sisi Bilbao-nya tadi kan. Kalau Bilbao kan kita tahu dalam beberapa tahun sebelumnya dia pernah menghasilkan pemain-pemain yang bisa dijual cukup mahal dulu kan. Aymeric Laporte. Ya misalnya, terus juga Ander Herrera dulu misalkan, sampai kipernya juga dulu oke. Tapi kan sekarang nih udah beda banget, udah mulai semakin merosot, nggak ada pemain-pemain lagi yang bisa bener-bener bersinar dan juga membuat daya tarik klub Tapi kan baru Eropa musim lain. panas kemarin Man United ngincer Inaki Williams. Ya Inaki mah dari kapan tahu juga, tapi kagak ada yang beli-beli Ya, juga lumayan maksudnya. gitu kan Udah keburu maksudnya. tua dari wonderkid Iya. sampai sekarang. Maksudnya Buat naik-naikin aja. ini apakah memang dia ambisi manajemennya udah segitu aja gitu? Karena dia kan maunya pemain dari basket semua Iya kan. kan emang segitu kayak emang udah menjadi kebijakan dari dulu kan bagaimana harus pemain basket ya. Tadi ini Rusin yang coach juga menurut gua walaupun taruh secara materi pemain masih berada di bawah Barcelona, tapi ini kan adalah selain partai final ini adalah gengsi dua wilayah separatis di Spanyol lah bisa dikatakan, Katalan melawan jurnalis, basket. beda ya. Nah ini yang menurut gua yang bisa menjadi faktor pembeda ketika pada partai final nanti. Tapi kalau menurut lo Tapi itu gua nggak bawa catatan nih, gua nggak bawa Enggak, catatan. tapi maksudnya ini secara ambisinya ini emang dia nggak punya manajemen yang memang pengen one step ahead gitu. Emang filosofinya begini terus aja. Iya, dari secara filosofi memang ya yang pertama dari sisi kebijakan, kemudian dari materi pemainnya juga secara materi klub, termasuk juga soal finansial ya ini jelas kalah dibandingkan Spanyol, Barcelona dan juga Real Madrid. Kok kalau Barcelona Katalan tapi nggak bener-bener fanatik Katalan, kok filosofinya ini kok bisa beda banget ya maksudnya basket. Barcelona itu kan klub yang dari awal sudah bersaing dengan Madrid dari 100 tahun yang lalu lebih, ya kan? Kalau gue bilang ini bukan masalah hanya Katalan aja, tapi lebih masalah melawan pemerintah yang di itu ya apa? Iya, jadi Fasisme sejarahnya itu. banyak sekali dan Bilbao kan nggak pernah ngelawan lawan di sepak pemerintahnya bola ya. Dalam sepak bola kan mereka nggak pernah bersaing. Betul, Kalau betul. Barca kan selalu bersaing dari Jadi mau dulu nggak mau. sampai sekarang, oke? Maka dari itu tidak terlalu lihat dari Katalannya, toh sekarang yang asli Katalan dikit banget. Busquets, Pique, Sergi. Oke, tapi kalau ngelihat berarti prediksi otomatis semuanya di atas angin Barcelona semua ya? Gua Bolanya sih di iya. Barcelona. Nif ada kejutan? Bilbao dong. Bilbao, biar dibully ya. Biar Lu Bilbao. Bilbao. ya? Lu Bilbao? Tapi lu kalau nonton di Amazon Prime, itu ada dibahas khusus ada 4 klub, salah satunya Bilbao, yang sepanjang kayak all or nothing-nya lah versi yang La Liga. Ya. Di situ dijelasin bahwasannya emang
presiden klub, manajemen klub itu tim, ya. memang lebih kepada untuk mengembangkan pemain-pemain asli sana dari benar-benar usia muda sampai bisa masuk ke first team, dan memang dia itu adalah objektifnya bisa berdiri sendiri, berdikari ini klubnya, nggak minus secara finansial. Jadi harus dijelaskan kepada Jebret Team bahwa ini tidak berdasarkan ras ya. Jadi kalau lu beda ras tapi lu besar di Bilbao, boleh. lu boleh masuk. Ya termasuk Laporte kan gitu kan. Termasuk Iñaki Williams. Ya, Laporte gitu. Contoh, jadi jangan dipikir oh itu kan rasis karena harus orang Bilbao, enggak. Lu harus besar di situ. Nah, ini terserah agama lu apa, ras lu apa, pokoknya lu kalau besar di daerah Bilbao, lu bisa masuk Bilbao. Oke, itu dia prediksinya dari La Liga sekilas final antara Barcelona dan juga Bilbao. Kita geser sedikit ke Italia biar kita nggak menganaktirikan Italia. Ada juga laga yang cukup big match antara timnya Hanif yang katanya bakal menjadi kandidat juara dulu sama Juventus yang harusnya juga kandidat juara menurut Coach Yassin. Ini Big ngelihat match bukannya Napoli Inter. ya Napoli kan udah nggak big match lah. Lu kan 3 minggu lalu bilang Juve masih berpeluang lagi nih. Oh iya, loh kan belum selesai. Iya, selesai. Masih bisa. Kalau Berapa seandainya pertandingan Inter juga? kalah lawan Masih Napoli, 8. Nextnya kalah. 8. Lu boleh lihat. Orang Ya kan masih gua host. naik. Artinya peringkat 4 lawan Masuk 5 nggak masih big match lah coach. Ya ini kalau ngeliat Juventus ya walaupun ya Pirlo udah 3 sama 4 sorry. nggak punya peluang dapat silverware lah musim ini ya. Liga juga kayaknya udah jauh banget, Champions sudah nggak ada, domestik Copa juga udah kalah ya. Artinya lawan Atlanta yang punya daya serang sangat kuat. Menurut lo ini seperti apa nih pertahanannya Juve kan sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat, tapi dia yang mengkhawatirkan justru daya serangnya ketika Ronaldo lagi nggak ngegolin gitu. Siapa yang menggantikannya? Kalau ngeliat nih lo sebagai pendukung Atlanta dulu lah, Hanif dulu. Kalau sebagai Gua pendukung Atalanta. Ini yang gua bukan kan, Atalanta loh. ya lo kan dukung Juventus tapi juga dukung Atlanta dulu. Nah, itu mah one time only kan. Yaudah. Ya, Atalanta musim lalu. Yaudah, Liga kita Champions tanya doang. expert Italia dulu lah, suka siaran ini nih, Liga Italia gimana? Ini siaran Coppa Italia. Ya, karena dia taunya ada Strut. Apa? Ini pasti backnya Atalanta apa nih? Nggak, dia Roma taunya Strutmer. Gimana coach? Ngelihat permainan di bawah Pirlo dengan filosofinya Atlanta yang begitu gue bilang naif sih sebenarnya. Menurut lo seperti Tadi lu apa? gue ada pertanyaan buat Coach. Menurut lu Gianpiero Gasper ini pantas nggak gantiin Pirlo di Juve? Iya, pantas. Tuh kan? Pantas. Setuju dia sama gue. Kalau gua enggak. Karena zaman sekarang lu kalau lihat banyak klub yang juara itu tidak bisa hanya dengan pemain bagus. Ya. Lu harus punya strategi bagus. Maka dari itu MU nggak bakalan juara. Sabar, belum. Tunggu dulu ketemu Arsenal di final. Ini kan pendapat gue. Iya, boleh. Dan nggak Di final nggak- juara Eropa. Semua orang ngarep Europa League. ketemu Arsenal di final. Iya, padahal yang ketemu Roma. Villarreal Roma. Villarreal Roma finalnya. Iya. Oke, lanjut coach. Oke. Jadi untuk gue Gasper ini strateginya oke, lebih bagus dari Pirlo, dari pengalaman segala. Cuman materi ini nggak terlalu mendukung. Tapi dengan materi tidak terlalu mendukung, ini udah lebih dari maksimal yang dia capai. Oke. Nah kalau seandainya dia ke Juve, pasti lebih cocok karena at least materinya lebih bagus. Walaupun untuk level Juve materinya nggak banget. Jadi kedua tim ini punya kekurangan dan kelebihan. Betul. Tapi ujung-ujungnya kembali untuk gue strategi itu penting. Jadi gue lihat ini berat. Iya. Kita juga tahu bahwa mental kalau Juve tetap nggak mau dipermalukan, kalau masih punya harga diri dikit aja, Ini penting nih peringkat 3-4 dia soalnya. dia nggak boleh kalah lagi. Iya. Kalau dia kalah udah peringkatnya jeblok, harga diri jeblok, semuanya jeblok, ngerti nggak? Iya. Lawan Inter KW, lu gimana? Lawan Inter KW melihatnya karena sebenarnya ya kan Inter KW pernah minjem juga stadionnya Inter waktu Liga Champions kan. Kalau Milan, dia iya. minjem ke Milan, bukan ke Inter. Dia suka ngadi-ngadi. Songong ya. Loh, Milan sama Inter kan stadionnya sama-sama minjem. Ya makanya. Yang punya stadion di Italia cuma Juve. Minjem itu bayar, Pak, nggak minjem gratis. Lu nggak bisa bilang klub besar kalau satu stadion dibagi dua. Aduh, Gimana iya. lu bisa bilang Itu Yang juga. besar tuh Como punya stadion sendiri. Lo pasti dibayar sama itu ya? Kamu aja punya danau sendiri. Iya, ya, coach. Di ini juga banyak di Sunter ada danau tuh Sunter, mau Belum lu? pernah ke Como, coach. Siapa? Dia. Emang lu pernah? Apa? Pernah. Sama enggak? Lu cocok juga sepak bola. Gimana deh, Pak? Ya buat gua terlepas dari serangan lini depan Atalanta yang cukup mematikan. Di situ Ya. ada Dufan Zapata, ada Ilicic, ada si
apalagi Ada si Muriel. Bukan yang Muriel. Luis Muriel gitu. Itu kan biasanya masuk babak kedua tuh. Ya. Nah, terlepas dari itu, gue melihat kerapuhan ini belakang Atalanta karena murni karena gaya permainannya yang bisa dimanfaatkan oleh Juventus. Berkali-kali kalau lihat 2 musim terakhir, nggak pernah tuh Juventus mendominasi lawan Atalanta. Tapi lu tahu kenapa? Karena lini tengahnya, mereka murni kalah di lini tengah. Mau Juve main 4-4-2 mau kalah di lini tengah. Iya, tapi Juve bisa menang. Nah, gitu itu yang gue maksudkan. Nah, ini juga menurut gue sepertinya akan terjadi lebih mendominasi Atalanta, tapi Juventus bisa banget menyakiti Atalanta right in the heart dengan counter attack yang gue lihat. Dan they have to do that. Karena bener loh, kalau match ini kalah, itu bener-bener dari segalanya itu diinjek-injek. Juve itu harus menang. Dan at least untuk punya harapan, apalagi seandainya Inter kalah lawan Napoli. Itu tambah seru itu. Yang gue khawatirin Juve kalah di sini, Pirlo dipecat. Ini makin nggak menentu ke belakangnya kalau Pirlo dipecat sekarang momennya. Yang balik Allegri atau caretaker lah, Igor Tudor yang megang sampai akhir musim. Gua jujur sebagai fans Juventus rada-rada serem gitu. Nah, kalau gue lihat beberapa pertandingan terakhir, Federico Chiesa kan lagi on fire banget. Sangat bisa aktif mainnya dan bisa bener-bener buat counter attack gitu di situ. Ya, dan lebih bagus kalau gue lihat dia sama Morata gitu. Jadi harapan gue sih lebih ke situ. Gue nggak berharap 90 menit Juventus akan mendominasi. Dia akan ketemu Gosens di kiri, itu lebih kenceng Chiesa. Iya. Gosens kan agak berat badannya. Jadi sangat bisa untuk dimanfaatkan dari sayap. Apalagi kalau lu sejelek-jeleknya Bernardeschi, minimal dia bisa lari, ngerti nggak? Kencang. Dan fisiknya juga kuat. Dan gue nggak ngelihat pemain belakang itu banyak yang kencang. Justru kekuatan Atalanta menurut gue itu di tengah. Posisi di tengah dengan banyak passing, kombinasi, true pass ini itu bola ke Zapata, ke apa, di situ mereka cetak. Pasti Juve ngalirin bola ke samping. 2 pertandingan terakhir Kulusevski dipasang dari menit pertama sebagai sayap kanan sehingga Chiesa di kiri, atau sebaliknya ketika Kulusevski ditarik, Chiesa yang balik ke kanan. Kayak gitu, gue lihat nih bakal ke sayap banget Juventus mainnya. Pin, ngomong dong Pin, bayar kesini, bayar kali. Kalau misalnya lewat gini, kalau 30% gol Atalanta itu lebih banyak ketika dia ini yang secara open play ya. Serius nih. Lebih banyak ketika lawannya melakukan umpan terobosan dibandingkan sayap. Ya ini yang bisa. Contekan nggak di sini? Contekan nggak ada, udah diaman. Tapi minum gua mana ini? Ini gua tuh lu. Dalam artian, ya menurut gua kalau Hanif bisa berkatakan lebih banyak passing dengan memberikan umpan silang. Kalau menurut gua lebih banyak adalah umpan terobosan akan dicoba oleh Juventus, karena kan pada pertandingan pertama aja ketika Pirlo pertama kali menghadapi Atalanta kan mereka mendominasi tapi tidak bisa meraih kemenangan, dan menurut gua kondisi ini akan berulang pada laga nanti. Oke, langsung aja prediksi Kevin dulu. Imbang lagi dah. Lah gimana? Kok terserah gua. Ya udah imbang deh, oke. Main aman banget lah emang terus. Imbang 1-1. Ya Juventus dong menang tipis 2-1 lah. Nggak mungkin nggak kebobolan di laga ini. Ya. Nggak mungkin nggak kebobolan. Padahal pertahanan Juve cukup kuat. Ya walaupun Atlanta juga kuat banget nyerang ya. Atalanta sama Juventus. It doesn't matter. Lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. Lu cetak 4 gol, dibobolin 5 gol, you still lose the game juga. Back kanannya Cuadrado. Ya udah maju entah kemana. Coach lu Juve ya? Gue bilang Juve ya. Walaupun gue lihat Atalanta akan dapat banyak peluang dan lain-lain, tapi feeling gue Juve menang. Murni karena mental Juve. Mental yang membedakan antara Juventus juga Atlanta. Mental yang busuk di musim ini. Spanyol udah, Italia udah, Arsenal nanti aja lah gampangnya. Gue ditelepon sama Mourinho. Kenapa? Minta bantuin, mau packing, mau pindah ke Timbuktu. Oke, tapi sebelum kita bahas dari silverware-nya di Inggris, kita lihat dulu nih stand up olahraga bersama Rin Hermana. Mourinho ngadi. Saya tuh paling heran kalau misalnya lihat orang main bola, pas bola berada di kakinya, tangannya tiba-tiba bengkok. Iya. Nggak tahu, padahal kalau sendiri aja nggak apa-apa tuh. Pas dapat bola tiba-tiba kayak bengkoknya jadi. Di syutingnya gawang kuku biarin. Buat daripada patah banyak main bola aku. Pura-pura gini aja kok. Oh gitu. Atau biasanya kiper tuh kalau misalnya udah nggak siap tangkap nih, bola udah masuk gawang baru jatuh. Itu dia stand up olahraga bersama Rin Hermana. Sejauh ini juga belum ada nih yang nembus
stand-up atau komika belum ada yang nembus 1 juta viewers, artinya belum ada dapat duit dari Valen, sampai Marcel pun juga belum ada, tapi mungkin sambil menunggu menggulung ya. Dan pastinya militansi Jebretim dibutuhkan di sini supaya kalau misalkan mereka tembus 1 juta viewers kan juga Marcel katanya membagi-bagi langsung tuh ke Jebretim juga ataupun ke orang-orang yang membutuhkan. Mungkin aja bisa kalian yang mendapatkan kecipratannya. Jadi kita dapat untung, kalian dapat untung juga pastinya. Oke, kita sekarang ke Inggris juga pastinya ngebahas ada 2 tim yang masih ada di Liga Champions dan menjadi kandidat juara. Bahkan mereka juga bisa juga berpeluang menjadi kandidat juara di Piala Domestik di FA Cup. Akan ketemu di semifinal. Ini adalah final yang kepagian atau early final karena ketika mereka menang akan menghadapi tim yang pastinya secara kualitas di bawah mereka, Leicester atau Southampton. Chelsea lawan City. Kalau ngelihat komposisi permainan, kualitas pemainnya, kualitas pelatihnya, orang pasti akan lebih banyak menjagokan timnya Pep Guardiola dibandingkan Tuchel yang baru diformulasikan. Kalau melihat City lawan Chelsea, coach, lo melihat? Gue sebelum jawab itu gue potong sedikit ya. Apa? Kalau lu bilang lawannya yang di final nanti tim yang di bawah, gue nggak setuju. Ya. Karena Leicester mengalahkan City di Kan gue Liga, bilang secara kualitas di ya. Liga dan Ya. juga mengalahkan MU di FA. Jadi tidak fair kalau justru gue nggak yakin Leicester bisa lolos lawan Southampton karena Leicester kesulitan lawan tim-tim kayak gitu. Ya, menangnya lawan tim-tim besar karena lebih bertahan ngincer counter. Oke. Kalau lu tanya Chelsea lawan City, ya gue kan bilang gue nggak, dari 10 match terakhir yang dilakukan Chelsea 2 kali main bagus. Ya, tapi Sisa dan kelihatan dari hasilnya juga. Cuman tapi yang buruk kan cuma 1 ibaratnya, maksudnya yang benar-benar buruk kan cuma 1 kalah itu doang kan. Sisanya kan seri-seri kan. Sekali kalah 3 kali seri. Iya. 3 kali seri lawan tim papan menengah ke bawah nggak bagus juga untuk gue. Iya. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi walaupun kemarin lawan tapi itu Porto juga mainnya gerusak-gerusuk, ngerti nggak? Cuman this is semifinal, kembali lagi nggak bisa lu bilang siapa menang siapa kalah. Kalau seandainya Pep serius dengan FA ini, dia akan turunkan full tim. Beda dengan match terakhir lawan Leeds di mana setengahnya cadangan yang turun, atau mungkin 70% yang turun. Kalau dia turunkan full tim, selesai ini Chelsea. Tapi kan dari sisi pertahanan sebenarnya di bawah Tuchel Chelsea udah terbukti cukup ampuh dan dia punya kekuatan dalam hal counter. Walaupun memang ya kalau satu pertandingan kan semua juga tahu, City pun juga kemarin pernah kalah sekali. Kalau lihat dari pertahanan nih, lo ngelihat Chelsea ini bisa merepotkan City nggak sih dengan pertahanan yang sangat kuat dan juga pastinya dengan counter yang kemarin mereka juga punya kekuatan di situ di level counternya. Ya justru kalau gua ngelihat karakter lawan, gua lebih serem ketemu Chelsea ketimbang ketemu Spurs di final buat City. Dari karakter bermain ya. Dan head to head pun Tuchel nggak jelek lah menurut gua. Gua nggak setuju. Gitu. Tapi lanjut. Ya. Dan kalau melihat dari sisi pertahanan sih buat gua balik lagi, kalau misalnya Pep serius yang diturun, karena kan gini, kalau nggak salah 5 musim gua ada di City itu menang Piala FA cuma sekali, Ji. Iya betul. Ya. Misalnya Menang Carabao Piala yang FA banyak cuma sekali. Dan keberuntungan City ini jelek banget di Piala FA. For some reason gua nggak tahu. Gue inget banget spesifik musimnya, hampir treble juga, Fabian Delph kena kartu merah. Iya. Itu akhirnya tersingkir. Iya, itu kan sejarah. Kayak di bawah Pep City nggak pernah lolos perempat final Champions League, lolos juga. Jadi semua bisa terjadi. Tapi ada feeling gue ngerasa kayak di kompetisi ini nggak kayak gue di Carabao Cup. City di Carabao Cup tuh kayak udah kereta cepet aja lu lewat gitu. Nah di FA ini sedikit tricky buat gue gitu. Karena dari dulu setahu gue fansnya City ini sangat mengagung-agungkan FA Cup. Gitu, bahkan lebih dari Liga Champions. Kalau lu FA Cup itu di Inggris itu punya diagung-agungkan, punya basis yang tinggi banget. reputasi image Ya kan ini tertua kan, kompetisi tertua. Iya, dan ketika maksudnya FA Cup yang main itu cenderung stadionnya lebih penuh ketimbang Liga Champions yang main City. Itu yang gue heran gitu. Gue tadi bilang gue nggak setuju karena gue bilang justru lebih sulit ketemu Spurs daripada si Chelsea. Kenapa? Parkir base. Karena Chelsea nggak bisa bertahan. Loh bukannya justru kuat bertahannya? Ya walaupun mainnya nggak defense, tapi pertahanannya kuat kan? Belum terbukti gue bilang. Lah jumlah kebobolannya kan nggak terlalu banyak. Iya, lawannya tim kayak apa? Ngerti nggak? Nah, pada saat Chelsea keluar, City ini dikasih ruang. City kalau dikasih ruang, semua tim seluruh dunia diobok-obok. Nah, ini yang pengen gue lihat. Perubahan strategi apa yang diterapkan Tuchel? Menurut gue dia apakah berani seperti biasa bermain high press lah? Lu mau high press City nggak salah, ngerti nggak? Dan selama ini kan Chelsea selalu melakukan high press.
lawan siapapun, minimal 3-4 orang ya yang ngepres. Ya. Pada saat itu terjadi, di belakang kan tinggal 6-7 orang. Betul. Itu kan space besar yang bisa dimanfaatkan oleh City. Maka dari itu untuk gue lebih gampang ketemu Chelsea daripada ketemu Spurs nanti. Pin. Justru sebaliknya nih. Kalau misalnya Chelsea yang berhasil ambil poin atau lebih menang, ini bisa jadi turning point musimnya Chelsea buat gua. Pin, lu ngeliat dulu si Kevin lu nih gaji buta lagi nih. Ngeliat Tuchel pendekatannya sekarang dia udah cukup bagus juga, bahkan orang nggak ada contekan nggak ada dibukain. bahkan orang nggak ada yang nyangka dia bisa tembus ke Champions sejauh ini di level ini seperti itu. Ya menurut gua dengan pemain warisan ya, tapi kan warisan yang didapatkan Tuchel ada warisan yang bagus Ya, sih sebenarnya, mahal lah ya. tidak seperti apa misalnya ngelatih tim mana gitu. Dan gue sepakat sama Coach Justin bahwa ketika Tuchel mencoba bermain menahan gaya permainan yang seperti City, kan dia pernah menghadapi Bayern beberapa kali. Secara permainan Bayern dengan City tidak jauh berbeda, yang mengandalkan possession dan dia pun kesulitan. Namun untuk ini dicampur dengan rekor buruknya City di Piala FA, menurut gua Chelsea akan bisa merepotkan City tapi tetap the Citizen yang ke final. Jadi gue setuju. Setuju. Oke, ini kalau kita ngebahas dari sisi Chelsea sendiri, ini kan udah banyak isu-isu juga. Chelsea ngincer Haaland, ngincer beberapa pemain lain, bahkan Aguero pun juga diincar. Artinya bakal menambah lini serangnya sangat numpuk gitu dengan pemain-pemain bintang Ya, di sana kan masih ada. Giroud keluar masa di Ya Giroudnya kan ya kita anggap Giroud cadangan, tapi kan ada pemain-pemain kayak Pulisic, Ziyech yang juga Pasti ada yang dijual. Nah, menurut ini ada Semoga sih yang dijual ke Arsenal. ada dua nama yang dirumorkan, ada Ziyech dan juga Werner. Kalau kalian melihat dua pemain ini, kalau memang harus di offload gitu, menurut kalian mana yang lebih worth it dipertahankan, mana yang lebih layak dijual menurut kalian? Kalau dari utilities team, Ya. kegunaan untuk beberapa opsi strategi, opsi gaya bermain, ya gue akan lepas Ziyech, of course gitu, karena Werner punya kecepatan. Bukan gue bilang Ziyech nggak cepat, tapi secara Enggak, itu kan dua pemain yang berbeda. dua pemain yang berbeda. Werner sama Ziyech. Kalau buat di buat di Eropa, ya gue lebih memiliki Ziyech dalam tim gitu. Karena? Memiliki Werner di dalam tim. Oh, daripada Ziyech. Ziyech bisa jadi kayak bargaining point karena kan sekarang ini masalahnya pandemi. Jadi harus ada yang dikorbanin juga. Transfer window itu akan sangat berbeda musim ini Betul, karena betul. akan banyak strategi swap deals. Betul. Karena nggak ada duit. Iya, iya. Dan akan banyak tim yang mau nerima Ziyech. Ganti sama David Luiz saja. Barter David Luiz sama Ziyech. Siapa yang mau? Gimana Coach? Lu lihat Gue bilang justru Chelsea tidak punya banyak playmaker. Justru pemain kayak Ziyech ini penting. Kita lihat betapa tidak konsistennya seorang Pulisic. Ya, Oke. betul. Mason Mount itu lebih ke box to box, gerusak-gerusuk lari kiri kanan dan lain-lain. Keluar. Tapi kok pemain yang benar-benar punya otak di Chelsea cuma dua, Havertz sama Ziyech. Otak kreatif ya. Kalau dia taruh Havertz sebagai false nine, siapa di belakangnya, ngerti nggak? Ya. Sekarang dua match berhasil dengan Pulisic dan Mason Mount. Tapi musim ini berapa kali Pulisic main bagus? Beda banget sama musim lalu, ngerti nggak? Nah, untuk Chelsea nggak bisa kayak begitu. Tetap lu butuh pelapis yang bagus. Nanti akan ada waktunya dan Ziyech sendiri bilang bahwa dia diberi kesempatan, dia akan bermain bagus. gimana kok Pin? Gimana Kalau ngeliat gue sih dari lebih memilih, kalau misalnya gue pemilik Chelsea ya gue lebih baik melepas Werner sih. Karena ya sejauh ini dia sudah mendapatkan 2 kali pelatih ya, berarti dia mendapatkan beberapa kali kesempatan dicoba untuk di berbagai posisi. Ternyata masih belum menemukan formula terbaiknya. Ya mendingan Werner ke Liverpool. Gue juga aja. bilang mending Werner dilepas. Kepercayaan diri buat gue yang belum dapet. Iya, It's just too long. terlalu It's just too lama long. untuk 8 bulan dengan pemain selevel. Kan Werner itu bahkan sebelum Liga Inggris berakhir udah berada di Chelsea kan per 1 Juli itu. Ini udah lebih dari 8 bulan masih belum menemukan kepercayaan diri. Menurut gua dia harus mendapatkan rumah yang tepat lah itu. Sebenarnya aja. Werner itu nggak bagus-bagus amat. Dia bagus kalau dapat counter doang. Oke, tapi dia atas kerjanya cukup bagus lah, maksudnya Oh iya. rajin gitu kan. Di level Chelsea kan otot doang nggak cukup. Ya Mason Mount tuh otot doang kata lu kan. Ya Tapi masih. kan posisinya bukan sebagai goal getter, dia Iya, iya. sebagai seorang gelandang Wing. box to box yang memang dibutuhkan di situ. Dan kalau dia cetak gol seolah-olah keren, padahal itu bukan jobnya. Oke, kalau menurut kalian Jebret Tim sebagai fans Chelsea nih, karena kan kalian merasa katanya jarang diomongin. Nah, kita nanya sama kalian sebagai fans Chelsea. Lu nyari temen ya. Sebagai fans Chelsea, kalau kalian disuruh memilih ketika harus mendatangkan pemain baru, misalkan ada Haaland atau siapa, dan harus ada pemain lini serang yang dibuang, 2 nama kalau disuruh milih untuk dibuang, pilih pertahanin Ziyech
atau pilih pertahanin Werner? Kasih komentar di kolom komen kita dan kita sampai ke penghujung acara. Dari sedikit aja ke Europa League, ini yang lihat tadi yang gue sebut juga semifinal udah terbentuk, MU akan ketemu Roma dan juga Villarreal ketemu Arsenal. Ini bakal ada All English Final atau menurut kalian ini masih sulit diprediksi melihat juga Roma sering nggak konsisten di liga maupun di turnamen. Kemarin untuk gue dalam 2 leg ya, Roma itu nggak layak lolos. Ya, tapi tetap mereka yang lolos. Ajax, nah ya. inilah beruntungnya itu lucknya gede banget Roma. Dan lu kalau lihat MU 4 kali gagal di semifinal bukan karena mereka bermain jelek, lucknya lagi nggak dapet, ngerti nggak? Jadi kalau orang bilang MU apa namanya pasti ke final dan belum tentu. Sama sekali. Untuk gue sih ini 50-50 match. Udah nyontek nih masih datanya kenceng nih, kenapa? Kapan balas WhatsApp? Oh, udah ngeliat handphone. Gue pikir lo Bagus mau WhatsApp. ada gimana? Ada fakta-fakta menarik gak dari ini? Unai Emery gue bakal Pasti bagus nih datanya. Bagus nih, pasti bagus gue. Yakin nih gue nih. Unai Emery balas dendam ke Arsenal gue. Villarreal. Jadi menurut lo Villarreal bisa Villarreal mengganjal. ke final. Tapi dengan kualitas sekarang pemainnya bisa ngalahin Arsenal. Kalau masalah kualitas pemain Ji, tadi benar kata Coach Justin bahwa mau selevel apapun sebagus Bisa. apapun di semifinal Faktor segala luck. hal bisa terjadi. Mental dan luck. Unai ini kan memang punya mentalitas Liga Eropa. Bagus banget datanya, udah percuma contekannya dibikin. Nah ini kan ketika 2 tahun lalu ke Arsenal bawa ke final Liga Eropa Kalah sama Chelsea kan. Ya sekarang dia punya kesempatan lagi untuk Iya, kembali. itu kan Unai Emery-nya. Cuman yang cetak gol kan bukan Unai Emery. Iya. Di atas lapangan pemainnya. kalau dia kualitasnya nggak memadai dan Villarreal itu kan di papan tengah sekarang. Oke. Sama Kalau- Arsenal juga papan tengah Coach. Iya betul. Tengah ke bawah. Oh iya benar. Cuman kalau lu lihat La Liga ini survive hanya karena Barca Madrid Ya, poinnya tinggi. Sekarang Inggris nomor 1 Ya. karena lebih banyak tim yang perform. Di Jadi Eropa, yang ya. lain itu jangan cuma lihat di ranking, yang lain bisa praktis bisa dibilang performanya jelek. Ya. Kecuali Sevilla yang 3 kali beruntun itu. Tembus ke, ya. Yang lain kan nggak kelihatan sama sekali, termasuk Villarreal. Ya. Kalau Villarreal main kayak Sparta kemarin, Sparta Slavia Praha ngepres dengan 3-4 gol itu diobok-obok Habis ya. gitu. Oke, Nif, lo ngeliat kemungkinan All English Final ini akan dengan easy untuk terbentuk atau menurut lo justru ini masih tricky banget? Gue sepakat sama Kevin. Gue lebih Datanya bagus banget ya, lagi memprediksi ya kayaknya sih yang maju United sama Villarreal. Villarreal ya buat gue, bukan United sama Villarreal tapi United sama Good Evening. Tiba-tiba Tapi gue Roma. mau protes dulu nih. Kenapa? Nih emang bener admin nih, kardus nih. Kenapa emang? Giliran prediksi gue bener pasti gak ada tayangan ulangnya. Kalau Binder tuh udah di request. Lu kalau Yaudah. lihat kemarin yang prediksi Arsenal lolos itu cuma 20%. 80% bilang Arsenal kalah. Karena di kandang seri kan. Bukan. Kita kan siaran waktu awal perempat final undian terjadi tuh. Nah, terus disuruh prediksi siapa yang ke semifinal. Iya. Gue bilang United sama Roma. Kalau Coach sama Ajax gitu. Oh. Villarreal ketemu Arsenal gitu. Iya. Nah, itu nggak ditayangin ya masih Nih, Abrar. tapi kata Abrar dia akan dia janji katanya akan ngasih lo hadiah kompilasi kalau lo dukung Roma. Nggak mana ada. Sampai semifinal aja. Benar, lu janji kasih kompilasi blundernya Ederson. Oke, ini sedikit aja kalau Chesney, bukan kalau- Ederson Chesney. Oh iya, Chesney. ngelihat performa Roma sekarang, Kevin dulu lah Kevin. nonton gua. Hah? Nggak. Kalau coach juga jangan, gue nggak berani nanya coach, dia soalnya tahu banget ke Italia. Roma sekarang nih, karena rajin nontonin Liga Italia. Performa Roma sekarang kan bener-bener nggak konsisten, angin-anginan banget ya. Ngelawan MU yang juga Banget. Kemarin lawannya juga lawan nggak Ajax. konsisten. Ngeliat MU yang juga berapa kali semifinal kayak punya traumatis ya tadi kata coach Jasin yang ada sering unsur nggak lucknya. Seperti apa nanti menurut lo? Ini kalah semuanya dari MU. Secara kualitas Ini main udah ya? kalah semua, individu kalah, cara bermain kalah gitu kan. Tapi punya mantan. Tapi punya apa namanya ya, kans tuh karena memang gini, yang gue lihatnya semenjak sekali lagi gue tekanin semenjak Edin Dzeko selesai masalahnya sama Roma, Iya. kan di awal musim mereka berantem Ji. Iya. Nah bilangnya mau dipindahin ke Dipecah Inter Milan bulat. ke apa soal Iya, iya. kontrak kan. Iya, iya. Setelah itu berakhir gue ngelihat ada sedikit perubahan dari sisi unifikasi dari ruang gantinya Roma dan di switch lah formasinya dari 4-2-3-1 jadi 3-4-2-1. Dari situ agak sedikit mendingan Ji. Iya. Nggak terlalu angin-anginan dan bisa Lu mau mendingan di dual leg.
itu AS bener-bener gak beruntung banget. Itu di 3 center back-nya tuh diobok-obok tuh sama Brobbey, sama Tadic, sama siapa itu. Setuju, tapi gue ngelihat ada beberapa nama yang mungkin kedepannya bisa menjadi masa depan Itali. Kayak Mancini, itu kan sebenarnya pemain Atalanta yang lagi dipinjam di Roma dan akan dipermanenkan. Ini kan masih usia 21 gitu kan. Ini bisa nih Ji untuk kedepannya gitu menurut gue jadi pengganti jangka untuk panjang. kedepannya Duet sama Bastoni nih. gue masih bisa terima, cuman the problem is itu Ji, luck. Kalau mereka lucknya kayak lawan Ajax, MU lewat tuh. Iya sih. Walaupun MU kemungkinan kualitasnya besar jauh, 2 ya. match akan ngobok-ngobok tuh AS rumah. Iya. Tapi belum tentu menang. Tahu sendiri loh kalau Martial nggak balik lagi. Ya. Contohnya dan Zeko punya rekor bagus lawan United. Iya. Kemarin juga golnya Zeko jatuh dari langit. Iya, hoki banget. Nih ada apa menit 80 nih Tiba-tiba jatuh gol. bola, udah gol aja sama Zeko. Nah kalau Villarreal, lo kan tadi mereka berdua yakin Villarreal yang akan lolos. Menurut lo dari sisi permainannya di bawah Emery ini? Gue kalau mau jelaskan secara detail, kasihan mereka. Gini aja deh, Lu nggak merinding? taruhan. Gue yakin Arsenal menang. Taruhan enggak? Lu gak merinding? Good evening balik ke. Nggak apa-apa. Gua Arsenal tersisih. Lah, Kan dia Arsenal menang. Arsenal dari sini ya? Iya, dia Lo Arsenal Arsenal menang, oke. Liv, lo berarti masih tetap Villarreal lolos ya? Final. Good evening. 2 lawan 1 taruhan apa? Udah gitu aja. Nanti kita ramaikan taruhannya, kita tunggu di minggu depan pastinya untuk jadiin apa taruhannya. Stand up bola raga. Oh, kalau lo menang, masih lama banget dong nunggu final, nunggu semifinal. Lama ya? Yang penting kan dia berpartisipasi Ji. Oh iya. Oke, Jebret Team, thank you udah nonton hari ini. Thank you Coach Jasin, thank you Kang Jalu, thank you juga Hanif. Pastinya jangan lupa subscribe Jebret Media TV. Oh, Kevin. Follow juga IG Jebret Media TikTok dan selalu baca www.jebretmedia.com. Dan pastinya thank you juga buat GeForce karena sponsor kita. Have a nice weekend, stay safe semuanya. Nonton aja dari rumah, pokoknya nonton bola ya. Bye bye. Nah, Jawa Barat dan sekitarnya, saya dan Eloko sudah tiba di kota Bandung. Pengalaman luar biasa. Iya. Kita turun dan Pak Umu bantu saya itu bawa apa? Tas, koper. Ya tas tempat tidur Vanessa. Dan waktu itu saya sama Eka, saya bicara, ya Eka, itu posisi bagus untuk kamu. Enggak Loko, coba kamu lihat hujan, masih hujan. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nanti di Jakarta, Budi mau datang. Kalau kamu boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Nggak ada masalah. Saya pikir Valentino mau, nggak tahu saya mau apa saya bicara. Tidak.